Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dengan siapa? Nama saya Odeta. Oke, mungkin Odeta bisa maju ke depan. Oke. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat Odeta. Ya, jangan jauh-jauh. Deket-deket ya. Oke, ya. Odeta, kamu mau nanya apa? Oke, terima kasih kesempatannya. Seperti yang telah tadi Miss Mary, Mr. James Gui, dan Pak Dedi bilang, bahwa setiap manusia, setiap individu mempunyai kesempatan kedua. Ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah, bagaimana kiat-kiat dari Miss, Sir, dan Bapak dalam menghadapi pada saat kita menjalani kesempatan kedua, dan kita tuh gagal dalam kesempatan kedua itu. Dan orang-orang menertawai, mencemooh, bagaimana caranya kita bisa bangkit lagi untuk memulai kesempatan ketiga dan mungkin kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke, mungkin Pak James bisa memberikan solusinya. Yes, saya selalu berpendapat bahwa tidak ada yang namanya gagal. There is no mistake, there is no failure. Yang ada adalah learning experience. Jadi kalau satu peristiwa di mana kita tidak capailah yang kita inginkan, yang kita melabel diri kita gagal dalam peristiwa itu, ya. Kalau kita anggap gagal and then we walk away and we don't try again, kita gagal. Ya, tapi kalau peristiwa itu kita tidak berhasil, tapi kita belajar dari peristiwa itu, belajar dari what happened, and then in the next opportunity kita improve, itu bukan kegagalan. Itu jadi satu hal yang positif, a learning experience, ya. Kalau Anda gagal, orang akan ngomong. Anda berhasil luar biasa pun pasti orang akan ngomong. Oke, ya. So learn from the experience and move on. Move forward. Jadi another thing, ya. Kalau saya minta orang tutup mata dan jangan bayangkan gajah biru, gajah berwarna biru, pasti yang kebayang adalah gajah warna biru, betul ya? The only way to get the blue elephant out of your head is when you replace it with a yellow elephant or a red elephant, you see? So you have to replace the old picture with a new and better picture. For as long as you have not replaced the old picture with a new picture, the old picture will still be there. Ya kan? Jadi untuk Anda untuk maju to the next opportunity, forget about the old picture. Easy to say, not easy to do. Forget about the old picture. The way to forget the old picture is to imagine your success in the next opportunity. Jadi you replace it with a new picture. Overlap. Sehingga the old picture is gone and you see yourself successful in the next event. Okay? That's how you let go of the past, by bringing the future to the present. Oke. Jadi Odeta, setelah mendengar penjelasan dari Pak James, apa yang akan kamu lakukan? Mulai sekarang saya akan mencoba untuk mengganti kacamata saya menjadi lebih positif dan melihat segala sesuatunya dari perspektif yang beda, sehingga hasil yang akan saya dapatkan akan menjadi berbuah lebih manis. Terima kasih sekali lagi buat Odeta yang sudah berbagi. Terima kasih. Ya, menarik sekali perbincangan kita malam ini, apalagi dengan topik kesempatan kedua. Dan ingat, 3 pesan possible saya, bagaimana Anda bisa memaksimalkan kesempatan kedua itu. Dalam hidup ini, yang pertama, kita harus bisa mengikhlaskan apa yang telah pergi. Yang kedua, hargai apa yang masih dimiliki. Dan yang ketiga, selalu punya harapan untuk menanti apa yang akan menghampiri. Sebagai kesimpulan, mohon izin ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Terkadang memang mataku tidak bisa melihat kesempatan itu. Tapi selama hatiku bisa merasakannya, kesempatan itu akan datang. Dan memang sekarang ini aku sudah merasakannya. Masa depanku pasti indah. Berikan tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Kesimpulan saya adalah dari poin-poin dari teman-teman yang sudah bercerita, dari Laura, ya. Poin pertama yang buat beliau bisa sampai sukses hari ini adalah waktu peristiwa itu terjadi, waktu kecelakaan itu terjadi, beliau punya tekad, dia punya tekad, ada keinginan untuk hidup.
ada keinginan untuk fight. Itu yang buat dia bisa bangkit, ya. Ini adalah berseru kepada Tuhan, kesempatan untuk bersaksi, itu semua berdasar dari ada keinginan untuk berhidup, ya. Lanjutan dari Laura, bahkan Laura 5 halaman, ya. Tetap bersyukur. Ini yang lebih gampang diucapkan, sulit sekali dilakukan, apalagi dalam kondisi beliau seperti itu. Dan it's amazing, dalam kondisi yang dalam tanda petik sudah hancur seperti itu, masih bisa bersyukur. Apalagi kami-kami ini yang jauh relatif utuh, apalagi yang mau dikeluhkan, ya. Jadi bisa bersyukur, ya. Dan semua orang bilang, dan kita juga lihat, yes, bangkit tidak mudah. Bangkit tidak mudah, ya. Dan kenapa bangkit tidak mudah? Karena masih belum lihat the big picture. Kenapa peristiwa ini terjadi kepada saya? Ya. Nah, begitu harus lewati banyak tantangan. Tetapi dasarnya adalah mau hidup lagi, mau fight lagi, mau berguna buat orang lain. Kenapa? Tadi dia bilang, tuh, berseru kesempatan untuk bersaksi, bermanfaat buat orang lain. Yes. Maka dari itu, yes, harus banyak tantangan, yes, tetapi ada reason to fight on. Why me? Kenapa saya dipilih? Karena saya akan digunakan untuk berguna buat orang lain. Setuju. Poinnya, ya, berguna buat orang lain. Oke? Mulai dari apa yang ada. Apapun yang terjadi, orang lain tidak bisa rebut harga diri saya. Itu masih milik saya. Itu powerful sekali. Oke? Kesimpulan dari Ibu Mia, thank you very much. Tuh, saya harus bisa. Semangat untuk fight, semangat untuk berjuang. Ada. Lihat ke depan. Maka masa lampau tidak menentukan masa depan. Hari ini menentukan masa depan. Yes. Lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Past, present, future. Ini ke sini, ini ke sini. Ini tidak ada hubungan ke sini. Oke? Mudah-mudahan poin dari teman-teman bisa bermanfaat buat kita semua. Bersama kita bisa, because I'm possible. Terima kasih sekali penjelasannya dari Pak James dan juga dari Pak Dedi. Dan seperti biasa, inilah catatan inspirasi saya malam ini. Hidup memang hanya sekali. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di esok hari. Tapi kesempatan kedua bisa saja datang kembali. Jangan menjadi pribadi pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi jadilah pribadi optimis, melihat kesempatan di setiap kesulitan. Jika Anda diberi kesempatan kedua, hargailah, karena itu adalah sebuah anugerah. Janganlah dibuat sia-sia, karena bisa jadi itulah kesempatan terakhir Anda. Milikilah sebuah harapan, percayalah akan keajaiban, karena selalu ada rencana Tuhan di balik setiap kepedihan. Demikianlah episode I'm Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow account Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga account Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Saya Dedi Susanto. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bersama kita bisa I'm Possible.